Hai teman-teman Benz Kakao di rumah, balik lagi sama aku Chef Stella and welcome to Benz Class. Nah, teman-teman, hari ini semua aku akan bikin sesuatu yang hits, yang lagi viral banget, yang lagi terkenal banget akhir-akhir ini. Kira-kira teman-teman udah tahu belum aku mau bikin apa? Lain bukan lain, yang pastinya Korean garlic bread. Nah teman-teman semua, karena roti ini lagi-lagi super viral, aku akan bikin sesuatu yang spesial. Kalau biasa kan aku bikinnya yang manis-manis. Nah mungkin kan kalian ada jenuhnya dong kalau misalnya makannya yang manis-manis terus. Nah hari ini aku akan bikin sesuatu yang asin. Jadi si Korean bread garlic ini dalamnya tetap akan pakai cream cheese. Kemudian atasnya nanti kita pakaikan topping. Teman-teman bisa pakai topping ham, bisa pakai topping chicken, seperti itu. Tapi yang bikin spesial adalah rotinya warna coklat. Oke teman-teman semua, sebelum kita buat, jadi akan ada 3 step yang akan aku kasih di sini. Yang pertama kita akan bikin dulu roti coklatnya seperti aku bilang tadi. Kemudian isiannya ada cream cheese filling. Jadi nanti rasanya bakal gurih banget dari cream cheese. Sama yang terakhir ada garlic butternya dan kita akan panggang semuanya, pastinya bakal enak banget. Ayo kita coba bikin. Oke teman-teman semua, jadi langkah pertamanya kita akan bikin roti coklatnya dulu ya. Di sini aku punya tepung protein yang sedang, ya kita masukin semuanya ke bowl. Ya, kemudian di sini aku juga punya tepung protein yang tinggi. Jadi di sini aku combine ya keduanya supaya rasa tekstur dari rotinya itu jauh lebih lembut. Kemudian bahan kering yang ketiga aku masukin, di sini ada Afrikoa Benz Kakao ya. Di sini juga Afrikoa ini bukan hanya untuk roti tapi bisa juga untuk cookies dan juga untuk kue. Nah ya teman-teman bisa lihat karakternya itu dia warnanya reddish seperti ini. Kita masukin ya. Nanti kalau misalnya di roti dia warna coklatnya bagus banget, oke banget buat roti ya. Oke, nextnya di sini ada masukin bread improver juga dan juga ada instant yeast atau ragi ya. Kita masukin. Kemudian nextnya kita bantu dengan whisk aja. Kita combine dulu semua bahan-bahan kering ini. Nah, ketika semua bahan keringnya udah kecampur rata seperti ini, ya, aku sekarang ngambil si hook yang seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin roti, jangan pakai yang pedal ataupun yang whisk, tapi gunakan yang hook seperti ini, ya. Jadi dia bentuknya agak spiral sedikit. Kita taruh dulu di standing mixernya. Kalau ini khusus untuk roti ya, dan kalau misalnya teman-teman mau pakai hand mixer, dia juga biasanya ada yang bentuknya spiral. Nah, teman-teman pakai yang itu untuk roti, oke? Ini bahannya aku masukkan dulu ke dalam standing mixernya, aku siapin. Kita akan mulai dengan kecepatan yang paling rendah menuju ke sedang, ya, seperti itu. Kemudian di sini aku punya susu cair dan juga telur. Kita masukkan telurnya ke dalam susu cair, oke. Setelah keaduk rata, kita akan masukkan ke dalam si standing mixer ini, ya, perlahan-lahan. Setelah adonannya sudah setengah kalis ya, kita akan masukin mentega dan juga garamnya ya dalam kecepatan yang rendah aja. Oke, rendah. Masukin butternya. Ini aku pakai suhu ruang butternya. Dan yang terakhir pakai garam ya. Garam. Oke teman-teman semua, jadi ini dia udah kalis ya. Aku akan kasih lihat adonan yang kalis seperti apa. Jadi adonan kalis itu dia tidak menempel lagi di bagian pinggir bowlnya. Teman-teman bisa lihat. Aku angkat aja. Aku akan ambil sedikit supaya bisa kasih lihat tekstur dalam rotinya. Aku ambil dulu sedikit ya. Dan ini adonannya sudah tidak menempel sama sekali di tangan. Berarti tandanya dia sudah sangat kalis, sudah bagus ya. Nah, di sini akan aku kasih lihat cara untuk melihat apakah adonan ini sudah window pane atau belum. Oke, so teman-teman bisa lihat kalau ada lapisan yang seperti ini, dia sudah membentuk lapisan yang semi transparan seperti ini artinya sudah kalis. Saatnya kita akan proofing. Aku akan taruh minyak sedikit aja di dalam bowlnya, kemudian aku akan brush ya ke seluruh permukaan bowl. Fungsinya supaya nanti tidak akan lengket adonan yang kita akan proofing ya. Oke, aku sudah selesai melapisi si bowlnya ini. Sekarang kita akan ambil rotinya ya. Ini nanti kita akan rounding. Ya, aku akan bulatkan ya menuju satu titik di bawah.
Jadi dia bentuknya bulat seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita akan taruh di dalam bowlnya ya. Ini kita akan tunggu kurang lebih 45 menit sambil ditutup cling wrap atau bisa kalian pakai kain yang bersih. Oke. Setelah di proofing 45 menit kemudian, voila, jadinya dia mengembang seperti ini ya. Kalau sudah mengembang seperti ini, kita akan buka cling wrapnya. Kemudian kita akan bang 85 gram. Aku akan keluarin dulu. Ya, keluarkan dulu anginnya seperti ini. Kemudian kita akan timbang satu persatu sebanyak 85 gram. Oke. Ini udah jadi ya. Kurang lebih sekitar kita dapat 6 potong, tapi satu ini yang kecil, nggak masalah, teman-teman boleh sesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi boleh takaran gramnya ini beratnya mau seberapa, mau lebih besar juga boleh. Kalau lebih besar berarti 100 gram. Nah kemudian kita akan diamkan dulu ini selama 45 menit. Jangan lupa ini harus di cover supaya bagian atas dari rotinya ini nanti tidak kering. Oke, kita akan tunggu dulu 45 menit kemudian. Oke teman-teman semua, sekarang kita akan bikin garlic butternya. Tadi kita udah selesai bikin rotinya. Ini aku ada unsalted butter ya. Ini sambil kita nyalakan apinya, aku menggunakan api yang kecil aja. Kita masukkan dulu butternya di sini ya. Teman-teman kalau ganti pakai margarin itu juga boleh, sangat gak masalah. Tapi aku pribadi sih lebih suka pakai unsalted butter karena wanginya jauh lebih enak ya aromanya. Oke, setelah menteganya semuanya leleh, kita akan masukin. Habis itu di sini aku punya bawang putih, itu garlic ya, kita masukin. Ini fresh garlic, kita masukin semua. Oke, kita masak sampai wangi, sampai harum garlicnya. Setelah itu aku akan masukkan beberapa bahan yang lain. Ya, di sini aku punya parsley. Teman-teman boleh pakai dry parsley atau boleh pakai fresh parsley. Kemudian di sini ada keju cheddar ya. Biar ada rasa gurihnya sedikit karena aku tidak menggunakan margarin. Kemudian di sini ada madu ya. Kita masukkan semua bahannya. Ini udah wangi banget di sini. Kayak garlicnya bener-bener semerbak. Setelah kita bikin tadi garlic butternya, sekarang kita akan bikin yang cream cheese-nya. Jadi bagian dalamnya di sini aku punya cheddar, ya, cheddar cheese dan juga di sini ada whipped cream. Ya, kita akan olah dulu ini. Kita akan mix sampai cream cheese-nya, sampai cheddar cheese-nya ini larut, ya. Aku mulai dari kecepatan yang rendah dulu. Setelah kita lumatkan cheddar cheese-nya seperti ini ya, ini sudah jadi, supaya lebih teksturnya itu lebih lunak aja ya. Kemudian nextnya kita akan proses yang pakai cream cheese. Nah, sini aku ada cream cheese. Setelah cream cheese-nya masuk, kita akan masukkan whipped cream ya, masukkan whipped cream. Kemudian yang terakhir kita akan masukkan gula halusnya. Oke. Kita akan kocok dalam kecepatan yang rendah menuju ke tinggi, oke? Oke teman-teman semua, jadi ini udah jadi dan ini untuk isian si roti tadi ya, cream cheese-nya seperti ini ya, sudah lembut dia. Dan kita akan campurkan yang tadi, yang cheddar ya, teksturnya yang cheddar seperti ini kita akan masukkan ke dalam adonan cream cheese-nya. Fungsinya adalah kita pakai cheddar supaya lebih gurih rasanya. Kita ada kombinasi dua macam cheese di sini, dan nanti di sentuhan terakhir kita bisa pakai parmesan cheese. Ya, tinggal aduk semuanya sampai rata. Hasil akhir teksturnya seperti ini teman-teman ya. Saatnya kita akan masukkan ke dalam piping bag. Tujuannya adalah supaya memudahkan kita ketika kita akan piping ke dalam isian rotinya nanti ya. Kita buka dulu piping bagnya seperti ini. Kita taruh isiannya ke dalam. Oke. Halo teman-teman, ini udah jadi ya. Kita udah proofing selama 45 menit ya. Teman-teman bisa lihat dia sudah mengembang 2 kali lipat ya. Kalau gini 4 dong, berarti gini 2 kali lipat ya. Nextnya kita akan panggang ini rotinya semua. Sebelum kita panggang, aku akan oles dulu sama susu ya. Di sini aku punya susu cair. Hanya supaya lapisan atasnya itu nanti tidak kering ya.
Ini sudah aku oles, jadinya seperti ini ya setelah dioles sama susu cair. Dan aku juga sudah memanaskan oven kurang lebih 15 menit. Ovennya 180 derajat, apinya atas bawah. Nanti kita akan panggang kurang lebih selama 15 menit. Oke, langsung panggang ya. Oke teman-teman semua, jadi ini udah jadi ya. Aku juga udah oles mentega di bagian roti-roti ini. Sekarang saatnya kita akan isi rotinya dengan isian cream cheese-nya. Oke, sebelumnya aku akan pakai sarung tangan dulu supaya lebih higienis. Jadi waktu dia habis keluar dari oven itu pastikan kita akan menunggu sebentar sampai agak dingin. Baru kita bisa proses kuenya. Ya. Kita akan potong jadi 6 bagian ya. Seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat, jadi dia itu sudah terbelah-belah. Belahnya ada 6 bagian ya, terserah teman-teman mau bikin 4 bagian atau 6 bagian. Kemudian di sini saatnya kita akan masukkan cream cheese-nya yang sudah kita masukkan ke dalam piping bag ya. Jadi lebih mudah, makanya tadi aku bilang lebih mudah kalau misalnya caranya seperti ini. Kita akan isi di bagian tengah-tengah sampai ke depan ya. Jadi kita buka seperti ini, terus diisi. Nah, isinya boleh seberapa banyak itu terserah dari selera masing-masing ya. Oke teman-teman semua, jadi ini dia udah aku masukin sama cream cheese di dalamnya. Sekarang saatnya kita memandikan si roti-roti ini ya ke dalam celupan garlic butter. Aku lebih suka biasanya pakai spatula, tapi daripada ribet aku pakai tangan aja karena ada sarung tangan di sini. Jadi kita langsung basically masukin aja semuanya. Tuh. Setelah kita sudah selesai memandikan semua roti-roti ini, sekarang saatnya kita akan taruh topping ya. Di sini teman-teman bebas berkreasi mau topping apa aja. Di sini aku punya ayam cincang ya, seperti ini. Ini yang diiris panjang, kita akan taruh di pinggir-pinggir dari rotinya. Teman-teman ini juga boleh pakai kayak tuna, itu sangat boleh. Kemudian boleh pakai ham atau sosis, itu juga sangat enak ya. Untuk tipe roti yang asin kayak gini rasanya pasti gurih enak. So, aku udah selesai taruh semua topping-toppingnya ya. Di sini aku akan tambahkan parsley yang fresh. Nah, ya, sebelum masuk ke oven, kita akan tambahkan parsley yang fresh ya. Atau misalnya teman-teman mau pakai dry parsley itu juga boleh. Oke. Habis itu ditambah parmesan cheese ya. Teman-teman boleh taruh. Sebagai last touch akan aku kasih sedikit chili flakes ya supaya memberi warna sedikit. Ini optional ya teman-teman, kalau misalnya mau pakai boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke, kita akan langsung panggang di dalam oven kurang lebih ini 10 menit aja panggangnya. Dengan suhu 180 kita akan langsung panggang ya. Jadi ya, ini udah jadi. Aku akan menambahkan sedikit final touch aja. Di sini aku punya parsley segar. Aku akan taruh di atas dan juga di samping untuk plating ya. Kita pilih yang segar yang bagus. Nah, kita boleh taruh di pinggir. Nah, ya taruh di bawah. Aku akan taruh beberapa pucuknya seperti ini. Ini optional ya, boleh ditambah, boleh enggak. Tapi kalau menurut aku ini jauh lebih cantik kalau kita ada final touch-nya. Dia lebih instagramable. Nah. Oke teman-teman semua, jadi ini sudah selesai Korean garlic bread-nya yang coklat ala dari Ben's Kakao. Nah jangan lupa untuk share ke teman-teman semua supaya resep ini bisa dicobain sama teman-teman yang lainnya. Dan gak lupa kalau misalnya Korean garlic bread ini paling enak tuh kalau misalnya dimakan sama sambalnya Ben's Kakao yang ini. Jadi ini sambalnya terbuat dari coklat powder. Oh.
Dan buat teman-teman semua yang mau bikin resep ini, jangan lupa kalau misalnya mau maksimal rasanya kayak gini harus cobain pakai Benz Kakao. Nah teman-teman bisa temukan produk Benz Kakao di Tokopedia dan juga Shopee, linknya ada di bawah. Oke teman-teman semuanya, see you di next episode Benz Class selanjutnya. Bye-bye!